Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran terakhir ya sebelum ujian sekolah. Kita akan sama-sama mereview pembahasan atau pembelajaran yang telah kita laksanakan. Nah, untuk review kali ini, Ustadz akan menyampaikan dengan cara membahas beberapa soal yang sudah dilatihkan kemarin ya. Mudah-mudahan Ananda semuanya sudah berlatih di kuisis kemarin. Bagi yang belum, silahkan berlatih lagi dan insya Allah latihan itu akan bermanfaat bagi Ananda sekalian. Ya, baiklah, kita akan mulai, tapi sebelumnya kita sama-sama tipiskan perisai kita, sama-sama beristighfar dan sama-sama memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Nah, pembahasan yang pertama kita akan coba menjawab soal. Nah, usah diingatkan kembali, cara menjawab soal bahasa Indonesia adalah dengan membaca soal terlebih dahulu. Mana yang dimaksud dengan soal? Nah, seperti yang tertera pada gambar sini. Nah, majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, nah ini yang dimaksud dengan soalnya. Nah, kemudian berarti di sini ada majas, berarti kita harus menentukan majas. Saat majas itu apa? Nah, majas itu adalah gaya bahasa ataupun fungsinya adalah untuk memperindah ke bahasa atau karya sastra. Nah, di sini atau dengan kata lain, majas itu memiliki makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Nah, di sini majas yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah Nah, berarti biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah titik-titik. Nah, yang menggunakan majas yang mana? Tinggal pilih. Nah, hendak melompat keluar dari kedua matanya. Nah, ini adalah majas personifikasi bola mata seolah-olah menyerupai manusia atau memiliki sifat manusia bisa melompat. Nah, itu yang dimaksud dengan majas. Ya, soal selanjutnya. Nih, kata berimbuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan kata imbuhan? Nah, imbuhan itu ada awalan, ada akhiran, ada sisipan. Nah, ini kita mencocokkan kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah, cari kata yang imbuhan atau imbuhannya tepatnya seperti di sini. UKM atau unit kerja mahasiswa yang biasa terdapat di setiap perguruan tinggi bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa untuk titik-titik. Nah, apakah pendapatan, mendapatkan, nah, atau mendapati, atau mendapat. Nah, ini pilih yang tepat. Nah, harus tepat sesuai dengan yang di yang rumpang berikutnya, kemudian yang rumpang berikutnya ini tinggal mencocokkan ya, pilih saja yang tepatnya. Jadi imbuhan itu ada awalan seperti ber, kemudian ter, ada akhiran kan, lah, nah, dan yang lainnya. Mohon diperhatikan untuk imbuhan ini. Itu ya, anak-anak sekalian, lanjutkan dengan ungkapan. Nah, ini kita baca dulu soalnya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kutipan cerita tersebut adalah, nah, apa bedanya ungkapan sama majas? Apa bedanya ungkapan sama peribahasa? Nah, kalau ungkapan itu adalah dua kata yang memiliki makna tertentu. Nah, contohnya tangan kanan itu ungkapan. Artinya tangan kanan itu bukan tangan yang kanan, tetapi orang kepercayaan. Kaki tangan berarti anak buah. Banting tulang berarti bekerja keras. Tulang punggung berarti orang yang sangat diandalkan gitu, atau menjadi orang yang sangat penting gitu. Nah, ungkapan yang tepat untuk teks di atas adalah, nah, tinggal dipilih jawabannya. Ya.
Nah, berikutnya kita akan belajar tentang gagasan utama. Nah, gagasan utama itu adalah ide pokok paragraf. Ya, ide pokok. Adanya di mana? Ada di awal atau di akhir. Maksud di awal itu di kalimat pertama. Kalimat itu adalah dari huruf kapital sampai dengan tanda titik. Nah, itu ada yang adalah eh, kalimat awal. Nah, di sini ada berapa kalimat? Berarti ada 2 kalimat. Nah, pilihannya di sini di kalimat pertama atau di kalimat kedua. Nah, gagasan utama itu biasanya kebanyakan gagasan utama itu ada di awal. Nah, berarti kita sarikan kalimat pertama itu. Pertumbuhan adalah aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan karena pergeserannya berjalan bersamaan. Berarti ini jawabannya adalah aktivitas pertumbuhan. Ya, kalau yang kedua, pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses, nah itu adalah arti dari pertumbuhan. Ya, mudah ya. Jadi gagasan itu ada di awal, ada gagasan itu adalah ide pokok paragraf. Selanjutnya, simpulan isi teks. Simpulan isi teks adalah kesimpulan dari paragraf yang disajikan. Nah, ini ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau tersirat berarti tidak ditulis dalam teksnya, tetapi dapat disimpulkan. Ataupun ada yang tersurat, ada dalam teksnya dan bisa dilihat dari situ. Nah, kita harus peduli bicara tentang kelestarian. Nah, kalau di luar negeri lautnya tertetes tumpahan minyak menjadi sebuah pelanggaran berat. Di Indonesia gimana? Katanya ia menganggap tumpahan minyak merusak ekosistem laut dan mengganggu upaya bersama dalam melakukan pelestarian laut. Ia juga mengingatkan tumpahan minyak di laut bisa menimbulkan dampak luas dan merugikan. Simpulan teks tersebut adalah, nah ini tumpahan minyak dapat menyebabkan rusak ekosistem laut. Indonesia perlu peduli terhadap tumpahan minyak ke laut. Tumpahan minyak di laut menjadi pelanggaran berat di luar negeri. Ada banyak dampak yang merugikan jika laut terkena tumpahan minyak. Nah, kita baca lagi. Harus peduli. Nah, kemudian tumpahan minyak di laut bisa menimbulkan dampak luas dan merugikan. Simpulannya adalah ya, merugikan. Ya, begitu. Jadi, tumpahan minyak dapat menyebabkan rusaknya ekosistem. Kemudian mengurutkan urutan kutipan cerpen ini mudah, cari saja yang ya jadi alurnya atau sambungan peristiwa-peristiwanya ya. Seperti di sini, ternyata semua perkataan yang pernah diucapkan itu benar adanya. Aku bahagia dikarenakan seorang putri yang cantik dan kuat seperti almarhum Zahra Nabila. Kehidupan yang kini aku jalani jauh lebih baik daripada sebelumnya aku sudah berumah tangga. Sekarang aku mempunyai seorang suami yang benar-benar mencintaiku. Ini bisa diurutkan ya, tinggal mengurutkan. Di sini di soal ini, jika sudut pandang pengarang diubah menjadi orang pertama, nah sebelum mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu tentang sudut pandang. Ingat sudut pandang itu ada 2 ya yang sering digunakan, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut orang pertama cirinya apa? Pokoknya yang menceritakan diri ataupun tokohnya ada kita seolah-olah menjadi salah satu tokoh dalam cerpen itu. Misalnya, aku sangat bangga bisa melakukan hal ini. Nah, jadi dia menceritakan dirinya sendiri itu orang pertama. Kalau orang ketiga berarti harus menyebutkan orang lain, dia, beliaunya. Nah, itu adalah orang ketiga. Nah, di sini kita lihat bagi Dasuki menjadi penjual kue apem. Nah, ini juga orang ketiga ya asalnya. Dasuki nama orang berarti menceritakan orang lain. Nah, jika diubah berarti bagi kami ini orang ketiga. Bagi aku, nah bagi kami, bagi mereka. Nah, berarti bagi aku menjadi penjual. Nah, jadi jawabannya ini. Jadi kalau orang pertama itu aku. Oke, itu contoh. Ya,
itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan pada review kali ini. Tetap semangat untuk latihannya. Coba lagi latihan di quizisnya. Bagi yang belum, mohon di latihan lagi, jangan sampai menyesal karena tidak pernah latihan di kuisis tersebut. Nah, saran bagi Ustadz tetap untuk bahasa Indonesia itu banyak baca, banyak tahu. Jadi kuncinya membaca dan jangan terburu-buru dalam melaksanakannya. Insya Allah soalnya 50 dan insya Allah mudah-mudah semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kemudahan dalam melaksanakan ulangan ujian sekolah nanti, dan mudah-mudahan Ananda diberikan semangat untuk latihan agar mempersiapkan ulangan